bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Minggu 8 Januari 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, mari menyembah Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR, yang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR, yang juga saat ini bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita siapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi silis paraclitus altissimi donum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio, tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas sculptura, turite promissum Patris, sermone vitas sculptura, ascendebum et sensibus in funde amorem corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru dan juga nafas kehidupan yang kami alami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami boleh diperkenankan merayakan hari raya penampakan Tuhan Yesus Kristus.
Jadikanlah kami saksi yang setia akan kedatangan Tuhan dan senantiasa menyembahnya dalam hidup kami, demi Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai ayat 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingati dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita orang Katolik, Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kehidupan, kedudukan, kekuasaan, jabatan yang kita miliki terkadang membuat kita kurang memiliki kerendahan hati. Terkadang jabatan, kedudukan yang kita miliki membuat kita menjadi orang yang merasa paling berkuasa dari semua orang yang ada di dunia ini. Kadang jabatan juga serta kedudukan dan kekuasaan yang kita miliki membuat kita menjadi buta akan suatu kerendahan hati dan satu kebijaksanaan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, di mana orang Majus datang dari timur menuju ke Betlehem dengan melalui jalan yang ditunjukkan oleh bintang. Mereka pergi membawa persembahan dan menyembah anak Yesus yang berbaring di palungan. Mereka bertiga itu bukan orang biasa. Mereka bertiga itu adalah raja.
Kedudukan sebagai seorang raja tidak membuat mereka sombong dan angkuh, tetapi mereka malah memiliki kerendahan hati, mau pergi jauh-jauh dari timur menuju ke Betlehem dan membawa persembahan bagi anak Yesus. Satu teladan dan tindakan yang sungguh luar biasa bagi kita, di mana mereka menunjukkan kerendahan hati. Sekalipun sebagai seorang raja, mereka bertiga tidak memakai kekuasaan mereka untuk menunjukkan keangkuhan dan keperkasaan mereka, tetapi mereka mau merendahkan hati mereka untuk pergi menyembah Tuhan. Berbeda dengan Herodes, dia memang memiliki niat untuk pergi menyembah Tuhan, tetapi semua itu hanyalah niat yang semu. Di balik itu dia memiliki niat untuk membunuh karena ia takut bahwa kekuasaannya akan diambil oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita takut kehilangan kekuasaan kita? Toh semuanya itu hanya sementara dan tidak bersifat kekal. Maka dari itu marilah belajar dari para Majus dari timur, sang raja, ketiga raja yang memiliki kekuasaan tapi mau merendahkan hatinya untuk mau datang menyembah Tuhan. Maka dari itu, apapun yang kita miliki, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, hendaklah kita senantiasa rendah hati dan mau melayani dan mau berbagi dengan sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita senantiasa hadir di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dan mencari kebenaran Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan, yang sudah Tuhan bawa datang ke dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengimani Engkau yang telah datang dan tinggal bersama kami sebagai manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang sedang sakit. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pewarta sabda Allah. Semoga mereka senantiasa setia, semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa permohonan kita, marilah kita satukan semuanya dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.